Kita juga sering banyak bahas komoditas batubara, CPO-nya umum-umum. Tapi diam-diam juga ada nih, tembaga. Ini tuh harga komoditasnya naik banyak. Kita proxy ke Aman ya. Aman itu kan salah satu produsen koper terbesar lah di Indonesia. Kira-kira di Aman sendiri ini bisa kena impact nggak dengan adanya kenaikan koper dan juga emas segini banyak? Dengan semakin makmur suatu negara, mau ningkatin standar hidup, udah pasti butuh lebih banyak elektronik, termasuk kabel listrik, yang ternyata terbuat dari tembaga. Indonesia itu kan negara komoditas. Salah satu keuntungan terbesar di pasar saham, ya orang yang beger-beger paling banyak, ya salah satunya adalah dari perusahaan batubara. Kita belak-belakan ngomong, sekarang harga batubara lagi turun banyak. Tapi kita lagi eyeing nih, on salah satu perusahaan batubara. Yang mana? Untuk pertama kalinya, Think akan open house dan adain 30 days investment program with Think. Apa aja sih yang kalian bakal dapetin di program ini? Yang pertama ada kurikulum, yaitu modul pembelajaran investasi dari A sampai Z sesuai dengan framework Think. Berikutnya ada investment research, ya, studi kasus kita, monthly investment ideas di bulan Mei, ya, top ide saham yang bagi kita cukup menarik untuk dianalisa lebih lanjut, dan juga ada investment workshop. Workshop ini merupakan eksklusif private workshop ya, dimana mungkin kalau kalian spend 2-3 juta untuk ikut workshop-workshop di luar sana belum tentu cocok. Tapi di workshop ini kita nggak cuma lecture, bakal praktek langsung bersama dengan beberapa senior analis dari Think. Gak cuma itu, kalian bakal dapetin akses untuk join ke forum diskusi private kita, di mana di grup tersebut tentunya kita akan berdiskusi lebih lanjut mengenai investasi saham, ide-ide yang menarik, ataupun analisa-analisa studi kasus lainnya. So pastiin, join sekarang. Soal see you in 30 days investment program. Halo teman-teman, welcome to Chatting. Nah, di video kali ini kita ingin bahas sektor yang gak banyak di cover di luar sana, Sam. Jadi kita ingin bahas sektor copper and gold. Oke, ya mungkin kalau gold di video kita sebelumnya udah ada ya sama Pak Sumadi, kita bahas mengenai sektor gold, kenapa belakangan lagi naik banyak dan segala macam. Kita hari ini akan lebih bahas lebih detail di kopernya. Di mana mungkin kalau teman-teman nggak tahu ya, harga koper sebenarnya belakangan itu naik banyak. Mungkin 2-3 tahun terakhir itu naik banyak banget. Nah kira-kira di video kali ini kita ingin bahas kenapa koper ini bisa naik banyak. Dan kira-kira kita proxy ke Aman ya. Aman itu kan salah satu produsen koper terbesar lah di Indonesia, one of the largest. Kira-kira di Aman sendiri ini bisa kena impact nggak dengan adanya kenaikan koper dan juga emas segini banyak? Oke, mungkin langsung aja. Gimana Sam? Boleh ceritain sedikit mengenai industri koper? What's happening sih? Kok kira-kira harga koper ini belakangan bisa naik banyak? Dimana kita tahu kayak komoditas lainnya, itu kan banyak kan lagi pada turun, Sam. Betul. Oke, jadi seperti yang kita sering cerita ya Jo ya di Think. Kita cara memahami perusahaan adalah kita harus memahami dulu ini produknya buat apa, demand-nya untuk apa. Karena dari kita tahu itu banyak jawaban yang kebuka. Dari situ kita baru bisa tahu kenapa ya ini kondisi lagi bagus. Logiknya simple. Tembaga itu dipakai buat apa? Paling banyak yang udah pakai buat kelistrikan, ya kan? Intinya mega trendnya tuh 2, ya tren besarnya tuh 2. Setelah saya pelajarin intinya cuma satu adalah peningkatan standar hidup, karena banyak negara yang memang standar hidupnya masih di bawah rata-rata dunia dan juga di bawah negara-negara besar. Ya contoh kita ambil simple lah ya. Contoh misalnya kayak India Jo. Populasi India dan China ini sama, tapi konsumsi listrik di India itu mungkin ya 1/4-1/5 doang. Kalau saya tidak salah. Jauh ya? Ya, ini kan sangat ada gap. Tentu nanti orang ada bilang, tapi kan Cina banyak pabrik dan segala macam. Ya udah nanti katanya data residensial ya, juga sama. Maksudnya memang masih ada beberapa negara yang masih tertinggal. Jadi dengan semakin makmur suatu negara, mau ningkatin standar hidup, udah pasti butuh lebih banyak elektronik. Termasuk ya kabel listrik yang ternyata terbuat dari tembaga. Sebenarnya itu. Kedua megatrendnya adalah EV Jo. EV ya, karena mobil saat ini kan lagi ada transisi menuju electric vehicle. Meskipun kita udah sering bahas ya, menurut kita memang challenge-nya ada beberapa dan segala macam, tapi nggak bisa dipungkiri bahwa mobil EV ini pakai tembaganya tuh banyak Jo. Banyak ya? Iya, at least 2-3 kali lipat dibandingkan mobil pada umumnya. Iya, mobil pada umumnya. Kalau saya nggak salah ya, ini cukup banyak. Ya. Berarti bisa dibilang dari demand-nya tuh memang growing, megatrendnya 2 ya. Very nice point ya. Kalau memang suatu negara semakin makmur, mereka semakin banyak availability untuk ekspos terhadap listrik dan juga tren EV. Berarti demand-nya growing. Apakah dengan kenaikan demand tersebut, Sam, mungkin katakanlah 2-3 tahun terakhir, itu yang membuat harganya sampai naik segini banyak, Sam? Nah tadi kita udah jawab dari sisi demand. Nah yang berikutnya adalah kita harus jawab dari sisi supply-nya Jo. Ya karena seperti yang kita sering bahas, kalau kita ngomongin barang komoditas itu udah pasti terjadi mismatch. Mismatch itu nggak sesuai ya. Mungkin demand-nya lagi naik banyak, tapi kok supply-nya susah naiknya gitu. Nah, satu yang saya mau cerita bahwa di tambang tembaga
ya selama beberapa tahun terakhir itu mengalami gagal eksplorasi. Gagal eksplorasi. Jadi nyarinya tuh kurang berhasil, Jo. Basically apa? Basically tembaga ini kan ya sama ya, kayak sumber daya lainnya pasti akan terus berkurang sehingga harus cari terus. Nah, tetapi tambang-tambang yang besar ini pada nggak berhasil. Jadi uang udah digelontorin, tapi cadangannya ditemukan tuh nggak makin banyak. Ada nambah, tapi sedikit-sedikit. Akibatnya apa? Kalau kita lihat mungkin 20 tambang terbesar yang menguasai cukup banyak produksi dari tembaga dunia, nanti mungkin datanya boleh dimunculin lah ya, biar dari Thinkcase lah ya. Itu bobot 20 produsen terbesar, itu udah turun. Karena memang tambang-tambangnya itu semakin lama semakin tua. Ya, produksinya turun, dan kalau nggak salah dari 20 tambang terbesar, itu cuma 2 yang produksinya nggak turun. Ya. Jadi kita nggak ngomongin naik banyak ya, at least nggak turun. Sisanya turun semua. Ya, ini menunjukkan bahwa emang si tembaganya ini emang kondisi lagi shortage, gitu. Nggak ketemu lagi, tambangnya makin tua, dan semakin tua tambang ya udah pasti kadar cadangannya makin lama makin rendah. Gitu. Jadi makanya kondisinya bisa dibilang lagi shortage. Nah ini menarik ya. Jadi teman-teman lihat, mungkin kalau di luar sana kan banyak bahas, kita juga sering banyak bahas komunitas batubara, CPO-nya umum. Tapi diam-diam juga ada nih ya, kayak tembaga ini tuh harga komoditasnya naik banyak. Dan tentu kalau misalnya harga komoditasnya naik banyak, perusahaan yang bisa menjual komoditas tersebut harusnya logiknya diuntungkan bahkan bisa banyak sekali. Karena cost-nya mungkin mirip-mirip, cost-nya stabil-stabil aja, tapi harga jual naik banyak. Betul. Nah terus masalah Sam, kira-kira di kondisi yang seperti ini, apakah kedepannya tembaga akan terus shortage, Sam? Mengingat 20 perusahaan terbesar aja masih turun terus. 20 tambang terbesar turun, yes itu benar. Tapi memang ketika harga sedang bagus kan orang akan coba untuk produksi lebih. Itu kan yang mereka coba terus. Ya sebenarnya kalau bagi saya nggak expect untuk harga kok bisa meroket setinggi-tingginya. Yang penting balance saja. Ya, tambang tetap harus bisa untung, tapi harganya jangan sampai kelewat mahal juga gitu. Ya tapi memang kalau dalam kondisi ini akan lebih sulit turun. Kenapa? Karena gini, Jo. Katakanlah memang bisa ketemu cadangan baru. Ya, katakanlah Joe punya tambang besar nih, ketemu nih cadangan baru. Emangnya bisa besok langsung produksi? Ya betul, takes time. Ya, takes time, ya kan? Katakan dari nyari ketemu masih harus bangun. Ya, ngurus izin, segala macam, tanahnya, lahannya, baru bangun. Bisa 3 to 5 years. Lama juga ya, Sam ya? Lama, Jo. 3 sampai 5 tahun, plus minus. Ya kan, bisa, bahkan banyak yang bisa lebih lama gitu. Jadi, kalaupun terjadi penambahan supply, menurut saya tidak akan secepat itu. Nggak dalam waktu dekat nih ya? Nggak dalam waktu dekat. Kenapa? Karena emang tambang-tambang ini kan giant. Tambang tembaga itu harus cadangannya banyak. Karena infranya juga banyak. Itu kalau saya jelasin di Aman, kenapa pabriknya harus ada banyak ya. Nggak sesimpel batu bara, cuman cangkul habis itu jual. Ya harus ada infrastruktur pendukungnya, dan kalau cadangannya sedikit, nggak worth it, Jo. Invest banyak-banyak gitu loh. Infranya nggak worth it. Nah tadi ada kespil tuh, Sam, soal Aman. Nah kita kan tahu Aman ini kan produksi tembaga ya. Tadi kita udah bilang besar. Orang pasti pada banyak yang penasaran. Kalau gitu Aman bakal diuntungkan dong nih, Sam, dengan adanya harga tembaga naik banyak, emasnya juga ikutan naik banyak. Aman Mineral bakal menarik dong 2025 nih. Nah gimana, Sam? Lu kan udah melakukan research ya. Sebagai investor, balik lagi kita nggak bisa langsung cepat-cepat menampilkan konklusi. Bukan artinya A langsung B, itu kan bisa misleading. Nah sebagai investor kita harus analisa lebih dalam. Fact check dulu, bener gak sih? Ini beneran inline gak sih? Nah, dalam kasus Aman sendiri gimana, Sam? Jadi, yang tadi Joe point out itu udah sangat benar. Bahwa kita memang lihat, ini memang ada potensi. Tapi yang saya suka dari kata-kata Joe adalah kita gak langsung buru-buru ambil kesimpulan, tapi kita ngecek dulu, fact check dulu. Kira-kira si perusahaannya sendiri beneran diuntungkan gak? Kenapa? Karena udah pasti ada faktor-faktor internal di perusahaan yang bisa mempengaruhi. Ya, kalau bagi kami yang Thinkcase yang udah pasti menarik, itu kalau bisa ketika harga lagi bagus-bagusnya, produksi juga bisa bagus, dan valuasinya bisa murah. Pengennya gitu. Ya, jadi kita satu-satu. Kita ngomong dari sisi produksi Aman dulu. Karena kalau misalnya harga tembaga lagi tinggi, tapi produksinya nggak bisa naik, atau bahkan lagi turun, maka kan sama aja. Nggak bisa dapat tuh peluangnya, kan? Nah, sebenarnya untuk perusahaan tembaga di Indonesia, nggak cuma Aman, Jo, itu harus melakukan hilirisasi. Wajib ya? Wajib. Ya, kenapa? Karena hasil dari tadi pengolahannya itu belum murni. Sedangkan kalau kita mau jual, kita mau ekspor nih, karena mayoritas tembaga kan ekspor ya, Jo, itu harus udah dalam
kadarnya yang 99,9%. Udah di-refine dulu ya? Udah di-refine tuh. Ya, kemarin memang boleh. Belum sampai setinggi itu kadarnya dijual, itu boleh. Tapi harus minta kuota dari pemerintah. Ya, tapi pemerintah bilang apa? Ya udah, karena kamu lagi bangun pabrik, saya tetap kasih kuota supaya kamu bisa jualan. Uangnya tetap masuk. Tapi once pabriknya udah selesai, kalian harus jualnya yang udah murni nih. Yang sudah diolah. Kan itu ceritanya. Nah, untuk Aman sendiri, sepemahaman saya, itu udah mau jadi pabrik pemurniannya. Tapi saat ini belum jadi, Jo. Nah, akibatnya apa? Akibatnya mungkin dalam beberapa waktu awal-awal tahun ini lebih sulit jualan. Volumenya. Jadi mungkin memang harga benar lagi tinggi, tapi tidak bisa dirasakan maksimal karena ada tadi nunggu yang pabriknya jadi itu. Ini sebenarnya very interesting ya. Saya jadi kepikiran mungkin buat teman-teman di sana, seringkali kan kita kalau lihat narasi di orang di luar sana sering ngomong, oh harga batu bara naik, ini bakal diuntungkan. Harga tembaga naik, ini diuntungkan. Well, balik lagi, kita sebagai investor nggak boleh telan informasi itu mentah-mentah. Bahkan informasi yang saya ngomong, yang Pak Samuel ngomong, coba teman-teman cek lagi, benar gak yang kita ngomong, make sense gak nih kira-kira? Karena kenyataannya di pasar saham seringkali ya Sam, kita dapat peluang seperti Wismilak misalnya. Itu rokok lagi tidak diuntungkan loh kondisinya. Tapi ada aja yang diuntungkan. Bahkan mungkin yang terbarunya kita belak-belakan ngomong sekarang harga batubara lagi turun banyak. Tapi kita lagi eyeing nih on salah satu perusahaan batubara. Yang mana? Ya itu jangan di-spill. Kalau member pasti udah tahu ya beda video. Mungkin kalau buat member jangan komen di sini ntar pada tahu ya. Gitu ya. Ya cuman poinnya adalah kita harus selalu fact check. Justru enaknya kita di Think, kita kan punya Thinkies sekarang udah 36, bahkan tahun ini bisa mencapai 40 ya targetnya. Di mana dari perusahaan ini tuh berasal dari industri yang berbeda-beda. Jadi ketika ada kesempatan itu datang, katakanlah, oh tembaga naik banyak, kita bisa langsung nontonin Thinkies lu punya Semetco. Oh tembaga naik banyak, oh industrinya demand supply-nya gini. Yang harus kita pantau apa? Begitu pula juga dengan batubara. Harga batubara lagi turun banyak sekarang nih. Orang-orang mungkin lagi pada mulai takut nih. Nah kita sebagai investor, antena mulai nyala nih Sam. Oh batubara lagi turun banyak, siapa tahu bisa jadi peluang. Buruan lah nontonin Thinkies. Bentar lagi juga kita akan tayang Thinkies terbaru Sam. Kita spill kali ya Thinkies apa ya? Thinkies batubara kita. Boleh gak apa-apa. Bentar lagi kita akan tayang Thinkies Adi. Ya salah satu market leader batubara. Nah itu teman-teman pastiin, I think it's the right time untuk kita pelajarin sektor batubara. Karena memang batubara ini lagi mulai harga turun banyak. Sedangkan Bapak Ibu tahu, biasanya juga Indonesia itu kan negara komoditas. Salah satu keuntungan terbesar di pasar saham, ya orang yang beggar paling banyak, ya salah satunya adalah dari perusahaan batubara. So it's the right time. Teman-teman kalau mau misalnya pelajarin mengenai Adi nih, teman-teman bisa join ke Think, dan teman-teman gak harus join 1 tahun. Karena sekarang itu kita adain program namanya 30-day investment program, di mana teman-teman gak perlu komit 1 tahun untuk bisa join ke Think. Cuman spend 30 hari, dan itu akan include teman-teman bisa dapat Thinkies Adi di bulan Mei ini. So pastiin teman-teman bisa join ke 30-day investment program. Detailnya ada di link di bio ataupun di link Instagram kita. Oke, back to the topic Sam. Tadi kita udah bahas mengenai tembaga ya, tembaganya aman. Kalau mengenai industri emas, waktu itu kita udah sempat bahas di video sini. Mungkin boleh juga nggak ceritain kalau misalnya tembaganya, tadi kan si Aman kurang bisa seize opportunity-nya. What about the gold? Goldnya dalam specifically Aman. Oke. Jadi ini kita harus paham dulu Jo. Di Aman itu saat ini sebelum pabrik pemurniannya jadi, itu jualannya kecampur Jo. Namanya konsentrat. Jadi di dalam konsentratnya ada tembaganya dan ada emasnya. Masih belum dipisahin. Ya, itu yang nggak boleh dijual. Ya. Itu yang tadi saya bilang minta kuota. Nah, nanti waktu pabrik pemurniannya udah jalan, satu bisa jual emasnya terpisah dan tembaganya terpisah. Kedua itu juga nanti tidak direstrik ya. Maksudnya nggak usah minta kuota-kuota lagi. Dan yang ketiga itu bisa hemat biaya. Itu saya sempat ceritain di Thinkies ya, kenapa ini bisa hemat cukup lumayan. Ya cukup lumayan, dan pabriknya ini baik modalnya juga lumayan cepat. Karena insentif-insentif yang dapat lah dari pemerintah kan gitu. Jadi sebenarnya emasnya sendiri juga sama, sulit di seize opportunity-nya. Nah tapi mungkin teman-teman yang nonton, apakah harus langsung skip satu sektor? Enggak juga. Kenapa? Karena ada banyak perusahaan tambang emas dan tembaga lainnya di Indonesia. Itu. Ini kan kita berbicara mengenai aman. Tapi ingat, emang perusahaan tembaga dan emas cuma aman? Oh enggak. Lagi. Nah itu PR buat teman-teman. Betul. Jadi waktu kita kayak di Thinkies yang kita jelasin kan frameworknya, analisanya, analisis industrinya segala macam. Itu bisa dipakai waktu analisa perusahaan-perusahaan tambang emas dan tembaga lainnya. Kenapa? Wong demand-nya sama. Benar gak? Supaya juga sama. Iya persis. Jadi ya yang nanti tinggal dicek ya udah masing-masing perusahaan ini kondisinya tuh lagi gimana. Bisa nggak seize opportunity-nya atau lagi dalam kondisi yang kurang favorable. Sebenarnya itu gitu.
Ya, jadi memang harus ada PR. Jangan expect menjadi investor itu cuma duduk ongkang-ongkang kaki doang, terus nggak ngecek sama sekali. Nggak seperti itu. Tetap harus ngecek, tapi ada cara yang lebih efisien, which is ya kalau udah nonton Think segala macam ya pasti lebih efisien ngeceknya. Ya. Tapi in the end, menurut saya capeknya pasti worth it. Yes. Dan ingat ya teman-teman, poin yang kita ingin sampaikan di video adalah ketika ada satu insiden, katakanlah harga ini naik, kita harus selalu fact check. Bukan artinya perusahaan ini langsung ditentukan, langsung main HK. Wah, itu hati-hati. Begitu pula sebaliknya, misalnya kita pegang satu saham nih. Tiba-tiba harga komoditasnya turun, kita langsung fear. Padahal bisa aja dengan adanya perubahan royalti malah bisa jadi diuntungkan. Nah, itu kan harus terus fact check. Jadi teman-teman ingat sebagai investor, kita harus bisa menjadi investor yang bijaksana. Kita nggak gampang terpengaruh oleh news, nggak gampang terpengaruh oleh sentimen. Kita harus make our own decision making, dan itu yang kita ingin bantu teman-teman di Think. Kita ingin teman-teman semua bisa jadi investor yang independen, bisa make decisionnya masing-masing. Ya, tentu kita bantu provide datanya, researchnya. Tapi then keputusan ada di tangan masing-masing teman-teman. So I think that's it ya untuk video lembaga ini. Pastiin teman-teman bisa dapat poinnya. Teman-teman bisa like, comment, and subscribe kalau misalnya berasa video ini bermanfaat. Dan teman-teman juga jangan lupa bisa join 30 Day Investing program kita. Itu linknya ada di bio YouTube ataupun link bio Instagram kita. Thank you and see you on the next chatting.